Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riagung, NIM 118707060 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan membahas tentang interpolasi, yang mana merupakan tugas dari ujian akhir semester dari Matematika Teknik 2. Oke, kita akan membahas tentang interpolasi ya. Interpolasi ini merupakan metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set diskrit data-data yang diketahui. Nah, interpolasi ini juga berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Nah, memang hasil dari interpolasi itu akan terlihat pada kurva atau pada grafik ya. Nah, interpolasi ini juga mempunyai orde atau derajat. Jadi, semakin tinggi orde yang digunakan, maka semakin baik interpolasinya atau teliti. Nah, di sini ada macam-macam interpolasi. Yang pertama ada interpolasi beda terbagi Newton, yang kedua ada interpolasi Lagrange, dan terakhir ada interpolasi spline. Akan tetapi, ya, pada pembahasan kali ini kita hanya membahas dua jenis interpolasi, ya, yaitu interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Nah, pertama kita akan membahas tentang interpolasi beda terbagi Newton. Nah, sini ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu interpolasi linier atau interpolasi yang memiliki derajat atau orde 1 dan memerlukan dua titik. Nah, yang kedua ada interpolasi kuadratik ya. Derajat atau orde kedua memerlukan 3 titik. Nah, jadi semakin tinggi orde yang digunakan gitu ya, interpolasi hasilnya akan semakin baik teliti. Nah, ini kita ketiga ada interpolasi kubik ya, derajat atau orde ketiga memerlukan 4 titik. Jadi semakin tinggi ordenya semakin banyak juga titiknya. Nah, terus sampai interpolasi derajat atau orde ke n ya. Jadi memerlukan n plus 1 titik. Ya, ini bisa dilihat ya, n plus 1 karena orde 1 memiliki 2 titik dan seterusnya. Ya, dan ini merupakan grafik atau kurva hasil dari interpolasi beda terbagi Newton ya. Bisa dilihat di sini. Pertama ada polinomial degree 1 ya, atau di proses orde pertama seperti ini masih berbentuk linear ya. Nah, dan kita lihat di sebelahnya polinomial degree 3 ya, atau ketika orde 3 berbentuk sudah melengkung ya, tidak linear lagi garisnya. Dan yang terakhir seperti ini, orde degree 9 berbentuk sudah lebih teliti dibanding yang sebelumnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang interpolasi linier atau orde 1 ya, dari interpolasi beda terbagi Newton. Nah, caranya yaitu menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Ya, karena memang tadi jika orde 1, maka titiknya itu n plus 1, yaitu 2. Pendekatan formulasi interpolasi linier sama dengan persamaan garis lurusnya. Jadi ini rumus interpolasi linier ya, atau orde 1. Nah, contoh, diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T5% sama dengan 2,015, T2,5% sama dengan 2,571, ditanya berapa T4%, atau fx-nya ya, fx 4-nya ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, x0 seperti yang kita ketahui, ini hasilnya adalah 5 ya. X1 sama dengan 2,5 ya. Sini fx-nya ya, sama fx0 sama dengan 2,015 dan fx1 2,571. Nah, sini x4-nya yang ditanya ya, maka pertanyaannya fx4-nya berapa? Ya, maka kita lakukan orde 1. Nah, ini kan 2 titik ya. Sini kita lihat 2 titik, maka kita menggunakan orde 1. Nah, ini rumus yang tadi tinggal dimasukkan karena sudah jelas di sini ya. Nah, sehingga menghasilkan 2,2374 ya. Jadi fx4-nya sama dengan 2,2374 atau mendekati 2,237. Nah, di sini pada interpolasi linear juga kita akan membahas tentang presentasi kesalahan pola interpolasi linear. Itu rumusnya harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya per harga sebenarnya. Di sini ada contohnya. Diketahui log 3 sama dengan 0,47 sekian, log 5 sama dengan 0,69 sekian. Nah, harga sebenarnya log 4,5. Nah, log 4,5 ini diketahui ya harusnya. Nah, sama dengan 0,653 sekian ya pada kalkulator. Nah, harga yang dihitung dengan interpolasi berbeda, yaitu 0,643 sekian.
Nah, maka ya, untuk persentase kesalahan pola interpolasi linear ini kita masukkan ke rumusnya, yaitu harga hasil perhitungan interpolasi ya 0,64 sekian dikurang ini hasil dari kalkulator per ya 0,65 sekian dikali 100%. Nah, maka persentase kesalahan pola interpolasi linear sebanyak 1,49%. Nah, pendekatan interpolasi dengan derajat 1 atau pada orde 1 atau interpolasi linear ya tadi ya. Pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Nah, artinya interpolasi linear ini tidak berbeda ya, masih sama, tidak berbeda jauh dengan keadaan sebelumnya. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya atau selebihnya agar lebih teliti. Yang sering juga disebut interpolasi kuadratik ya, atau orde 2 ya, kubik atau orde 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada interpolasi kuadratik. Interpolasi orde 2 ini sering disebut sebagai interpolasi kuadratik ya, memerlukan 3 titik data. Ya, sebagaimana kita tahu untuk mencari titik memang rumusnya n plus 1. Ya, jika orde 2 berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3 titik data. Untuk polinomial orde ini adalah f2x sama dengan a0 ditambah a1x tambah a2x kuadrat. Ya. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini merupakan rumus ini ya, pendekatan dengan garis linear ini rumus linear tadi ya, interpolasi linear yang sebelumnya dengan rumus seperti ini. Nah, ditambah, nah ini dia pendekatan dengan kelengkungan. Nah, dan seterusnya ya, orde-orde seterusnya dari orde 2, orde 3, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat sini rumusnya jadi seperti ini ya, lebih kompleks. Nah, dan juga di sini ada interpolasi kubik ya. Contohnya seperti ini. Ya, F3X sama dengan ini ya. Nah, kalau kita lihat tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa ini merupakan apa? Pendekatan garis linear. Nah, ini tadi merupakan persamaan garis pendekatan garis linear ya. Dan ini seterusnya ya, orde kedua seterusnya merupakan pendekatan dengan garis kelengkungan ya. Mohon maaf tulisannya jelek karena saya menggunakan mouse ya. Nah, di sini dengan ini rumusnya ya. Seperti ini. Nah, secara umum seperti ini ya rumusnya untuk mencari interpolasi beda terbagi Newton. Nah, kalau kita lihat di sini memiliki pola ya. Pada orde 1 seperti ini ya, orde 2 ditambahkan ini ya dengan x min x0 masih sama ditambah x min x1 ya. Jadi n kurang 1 ya, x min di sini ya seperti ini. Dan seterusnya. Sini F3 contohnya ditambah x min x2 ya, dan seterusnya. Sini sudah ada rumusnya nih ya, Fn. Nah, berikut adalah contoh soal interpolasi beda terbagi Newton. Nah, sini hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan A sama dengan 4%. Nah, jika diketahui sebagai berikut dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Sebagaimana kita tahu bahwa orde 2 ini memiliki 3 titik ya. 3 titik dan orde 3 memiliki 4 titik. Jadi pertama-tama memang kita ambil titik terdekat dari 4% ini. Jika kita ambil 3% berarti kan di sini ada 1, 2,5 dan 5 ya. 10 tidak masuk ya karena kita hanya mengambil titik yang dekat dengan yang ditanya. Nah, di sini orde 4 ada 4 titik, maka kita ambil semua titik tersebut. Nah, seperti ini. Interpolasi Newton orde 2 butuh 3 titik ya. Tadi 5, 2,5 dan 1. Nah, fx juga sudah jelas ya, diketahui. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Ya. Sini B0, B1, B2 ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jika orde 2 berarti kan dari B0 sampai B2 ya. Kalau diingat misalkan ketiga berarti orde 3 berarti B0 sampai B3. Maka dihasilkan seperti 2,121 terletak di antara 2,5 dan 1 ya. Nah, selanjutnya ada interpolasi Newton order ketiga tadi ya, butuh 4 titik. Jadi kan kita ambil semua titiknya termasuk 10 ya. Nah, dihasilkan fx seperti ini. Kita masukkan B0 sampai B3-nya dengan rumus ya, temu, dan kita masukkan lagi keseluruhannya sehingga menghasilkan hasil 2,121.
153. Nah, ini lebih teliti dari hasil orde sebelumnya atau orde kedua. Mungkin sudah jelas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada interpolasi Lagrange. Nah, memang interpolasi Lagrange ini dikembangkan untuk menyempurnakan atau mengatasi permasalahan yang ada di interpolasi Newton, yaitu interpolasi sebelumnya yang telah dijelaskan ya. Nah, rumusnya sendiri yaitu ya, sini fnx sama dengan I sama dengan 0, sigma n Lix kali fxi dengan Li sama dengan ini. Nah, ini Li dari rumus ini ya, masukkan ke sini. Nah, sigma ini ya, ini penjumlahan ya. Sedangkan pada rumus Li ini, lambang ini merupakan perkalian. Oke, di sini sudah ada contoh pendekatan orde ke-1 dari interpolasi Lagrange ya. F1x sama dengan L0 x X0 ditambah L1 x F X1. Nah, dan seterusnya ketika orde 2 maka menjadi 3 di sini ya. Ketiga, orde 3 ditambah menjadi 3, orde keempat menjadi 4 dan seterusnya. Di sini untuk rumus L0 yaitu x min x1 per x0 min x1, L1x sama dengan x min x0 per x1 min x0. Nah, setelah itu dijumlahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Seterusnya jika orde 3 nanti akan ditambahkan juga ya, dan seterusnya. Nah, dan juga di sini ada orde kedua dan orde ketiga ya, rumusnya seperti ini. Nah, jika kita lihat ini terdapat pola ya antara orde 2 ini dan orde 3 dan seterusnya juga sebenarnya. Nah, pada orde 2 ini terdapat 2 perhitungan di setiap L-nya. Dan pada orde 3 terdapat 3 perhitungan setiap L-nya. Dengan pola seperti ini ya. Misalkan pada L0 di sini ya, orde 2 I sama dengan 0, N sama dengan 2. Selanjutnya pada L1 I sama dengan 1, N sama dengan 2. L2 I sama dengan 2, N sama dengan 2. Dan seterusnya. Pada orde 3 pun seperti itu. Nah, terakhir ada contoh soal dari interpolasi Lagrange. Berapa nilai distribusi T pada A sama dengan alfa sama dengan 4%, ya. Alfa pertama sama dengan 2,5%, X0 sama dengan, kita jadikan ini titik awal ya, 2,5 ya. Alfa kedua 5%, titik pertama jadi 5, orde pertama, dan alfa 10% sama dengan orde kedua 10. Saya lihat di sini fx0-nya diketahui sama dengan 2,571, fx1 sama dengan 2,015, fx2 sama dengan 1,476. Nah, pertama-tama kita mencari dengan menggunakan orde 1 ya. Nanti kita cari dengan menggunakan orde 2. Nah, bisa dilihat di sini pada orde 1 ya, tadi yang telah dijelaskan rumusnya ya pada slide sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja. Sini sudah ada X0-nya, X1, X2, Fx0, Fx1, Fx2 sehingga menghasilkan 2,237. Dan pada orde 2 ya, dimasukkan juga ya, sudah ada di sini rumusnya dan sudah diketahui ya. Hasilnya 2,214. Di sini terlihat berbeda ya hasilnya di antara orde 2 dan orde 1. Nah, semakin besar orde ya perlu diingat, maka akan semakin teliti interpolasinya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang interpolasi terbagi Newton dan interpolasi Lagrange ya, belum semuanya dibahas. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.